Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi bi wa bikum fid dharain amin, annahu qala an-Nawawi fi syarhil muhadzabi walau nawat taharata lis salati awit taharata li ghairiha mimma yutawaqqafu 'ala al-wudu'i kafa wa dzakarahu fit tanbih. Melanjutkan masih tentang fardu wudu ya. Yang pertama yaitu niat. Jadi kita lanjutkan tentang niat. Berkata Imam Nawawi pada Syarah Al-Muhadzab, walau nawat taharata lis salati awit taharata li ghairiha mimma yutawaqqafu 'ala al-wudu'i kafa. Jikalau ia berniat dengan niat toharoh untuk sholat, bersuci untuk sholat, awit toharota li ghairiha, atau bersuci untuk selainnya dari apa-apa yang tergantung atas wudu, kafa, itu cukup. Jadi kalau kita niat wudu, nawaitu toharota lil wudu'i, itu sah gitu ya maksudnya. Kenapa? Karena jelas sholat itu sahnya dengan wudu. Jadi cukup nawaitu taharata lis sholati. Dan disebutkan juga pada kitab Tanbih, walau nawat taharata walam yaqul 'anil hadatsi la yujzihi 'ala sahihi. Jikalau berniat taharah saja ya, toharoh, dan tidak menyebutkan atau mengucapkan anil hadasi, ya, tidak sah menurut pendapat yang sahih. Lianna toharota takunu anil hadasi wa anil najasi. Karena sesungguhnya toharoh itu ada dari hadas dan dari najis. Nawaitu toharota lillahi ta'ala, itu tidak, menurut pendapat yang sahih tidak sah tanpa menyebutkan anil hadasi ya. Kalau yang tadi nawaitu toharota lis solati, nah, ada lis solatinya juga. Nah, kalau ini nawaitu toharota lillahi ta'ala, nah, itu kurang, jadi tidak sah menurut kaul yang sahih. Fala budda min niyatin tumayyazu, maka mesti ya, harus ada min niyatin, dari niat, tumayyazu, yang dibedakan. Walau nawal wudu'a faqat sahha 'alal asahhi fit tahqiqi wa syarhil muhadzabi. Dan jikalau ia berniat wudu saja, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala ya. Tadi kan toharoh ya, beda kan? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kalau tadi nawaitul toharota lillahi ta'ala, itu kurang. Kalau misalnya cuma toharoh saja, dikasih tambahan anil hadasi, anil hadasil asghar ya. Kalau nawaitul wudu'ah saja ya, itu boleh gitu. Alal as-sahih sahha, alal as-sahih sah menurut pendapat yang paling sahih.
fit tahqiqi pada kitab tahqiq wa syarhil muhadzabi dan syarah muhadzab. Bi khilafi ma idza nawal ghusla, berbeda apabila ia berniat mandi, wa huwa junubun fala yakfi, dan dia dalam keadaan junub, fala yakfi, maka tidak cukup nawaitul ghusla lillahi ta'ala, enggak cukup. Saya niat mandi karena Allah Ta'ala, itu enggak cukup. Tapi kalau wudu sudah jelas, ya. Kelanjutannya, wa farraqal Mawardi bi annal wudu'a la yutlaqu ala ghairil ibadati, dan membedakan oleh Imam Mawardi bahwasanya wudu itu tidak dimutlakan atas selain ibadah. Bi khilafil ghusli, berbeda dengan mandi. Walau nawa raf'al hadasi wal istibahata fahuwa nihayatun niyati. Dan jikalau ia berniat raf'al hadasi, menghilangkan hadas, wal istibahah, dan membolehkan, ya, membolehkan sholat dan sebagainya, maka itulah tujuan daripada niat mandi, akhir daripada niat mandi. Jadi kalau wudu saja sudah jelas, ini khusus untuk ibadah, apa namanya, sholat, ya, atau mau baca Quran, bawa Quran, apalagi yang membutuhkan wudu, itu jelas. Tapi kalau mandi, bukan. Mandi itu apa? Menghilangkan hadas besar. Ada juga mandi sunnah dan sebagainya. Habis memandikan mayit, itu kan disunahkan mandi. Jadi kalau cuma nawaitul ghusla, itu tidak cukup. Wa amma man bihi illatun, dan adapun orang yang mempunyai penyakit illat, kaman bihi salsalul bauli, seperti orang yang mempunyai beser, kalau bahasa kitanya beser ini, kencing mulu, ya, salsalul baul, dikit-dikit kencing, ya, berapa, nggak pakai menit kadang, berapa detik pengen kencing. Au kanat mustahadatan, atau ada ia seorang perempuan mustahadatan. Apa itu mustahadah? Punya darah penyakit, habis haid selesai tapi masih udah 15 hari, ya. Udah, kalau Imam Syafi'i kan 15 hari, ya. Itu maksimal, paling lama orang haid itu 15 hari, perempuan, Pak, ya, bukan laki. Haid 15 hari maksimal, terus masih keluar, ya, udah 15 hari keluar, namanya darah istihadah. Nah, itu udah wajib sholat, ya. Fayanwi al-istibahata ala sahihi, maka ia berniat al-istibahata ala sahih, nawaitul wudu'a listibahati sholat, ya, saya niat wudu untuk diperbolehkan sholat. Ini ala sahih, menurut pendapat yang sahih, ya, itu niatnya istibahah. Wala yasihu ayyanwiya raf'al hadasi, dan tidak sah ia berniat menghilangkan hadas. Kenapa? Gitu, ya. Karena hadasnya tadi gak putus-putus, dikit-dikit pengen kencing. Kalau mustahadah dikit-dikit keluar darah. Nah, kalau lagi habis wudu keluar darah lagi. Nah, kan capek wudu mulu. Makanya nawaitul wudu'a listibahati sholati. Jadi walaupun keluar darah dia wajib sholat. Li'annal hadatsa mustamirrun wa la yutasawwaru raf'uhu, karena hadasnya terus menerus dan tidak ada gambaran hilangnya. Maksudnya nggak bisa diperkirakan, ya. Dia lagi sholat ngecas dikit, netes dikit, karena udah penyakit, ya.
Coba kalau baru Allahu Akbar netes, kalau normal wudu lagi tuh batal. Ya, kalau orang normal berarti tadi kencingnya nggak bersih istinjanya. Kalau bahasa istinja itu ceboknya kurang, waktu istibro ya, bersihin bekas hadas najisnya agak bersih, karena kencing itu begitu. Kalau miringnya itu kaki kiri ya kumit ya, nah sebelah kiri itu ditekan, jadinya dia gencet, dia nanti keluar, dipirit, kalau bahasanya kepirit gitu. Nah itu istibronya begitu, kadang kurang. Nah begitu ruku ya netes. Nah itu kalau orang normal berarti batal, wudu lagi. Kalau yang penyakit mah emang begitu mulu, hilang-hilang ya, terus gitu. Ada juga yang kentut mulu, angin mulu, ya, dikit-dikit kentut ya. Itu penyakit ya. Kalau yang normal mah enggak ya. Wa qila yajibu ayyajma'a bainahuma. Ada pendapat lain dikatakan wajib menggabungkan antara keduanya. Jadi niatnya dua ya. Nawaitul wudu'a listibahati sholati wa raf'il hadasi. Nah, ini satu pendapat ya. Wa qila yakfi ahaduhuma, dan dikatakan pendapat lain cukup satu saja, salah satunya ya. Tapi yang paling sahih yang kita ambil adalah listibahatis sholat. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Saya niat wudu untuk diperbolehkan sholat. Itu bagi yang punya penyakit ya. Far'un syartun niyati al-jazmu. Syarat niat itu al-jazmu, pasti, yakin. Falau syakka, maka jikalau ia ragu, fi annahu muhditsun, bahwa dia itu muhditsun ya, ragu nih, saya berhadas apa enggak ya, udah batal apa belum. Kemudian apa? Fatawaddo'a, kemudian dia berwudu, muhtaton, karena berhati-hati, takutnya batal, tapi bukan yakin, takutnya udah batal gitu ya. Kemudian apa? Summa tayaqqana annahu muhlisun, kemudian dia yakin bahwasanya ia berhadas. Lam yu'tadda biwudu'ihi alal asahi, tidak dihitung wudunya menurut pendapat yang sahih. Li'annahu tawaddo'a mutaraddidan, karena dia berwudu dengan ragu-ragu. Artinya apa? Ada orang nih ragu, saya udah batal apa belum ya? Terus dia wudunya wudu ragu. Takutnya udah batal. Habis wudu apa? Habis wudu baru tayakon, yakin, ya saya tadi udah batal. Itu wudunya nggak sah. Ya, kenapa? Karena wudunya ragu. Jadi wudunya ragu. Ya tadi kan dia ragu, batal apa belum, gitu ya. Karena dia jangan-jangan udah batal nih, tuh kan? Jangan-jangan udah batal. Wudunya bukan yakin. Kalau dia yakin udah batal, terus wudu, itu lain lagi. Ini mah jangan-jangan udah batal wudu. Habis wudu baru dia ingat, iya ya tadi saya udah kentut, batal tadi. Wudu lagi. Habis wudu kan? Habis wudu terus ingat, oh iya ya tadi udah kentut saya, berarti batal. Itu wudu yang tadi nggak dihitung,
Apa lagi tuh? Diulang wudunya, ya. Yang yakin udah batal wudu lagi. Namanya batal dia. Ya. Walau tayaqqana annahu muhdisun wa syakka fi annahu tatahhara thumma bana muhdisan ajza'ahu qat'an. Jikalau ia yakin bahwasanya ia berhadas dan ragu sudah wudu apa belum, ya, summa apa sudah suci apa belum, ya, bersuci apa belum. Kemudian dia yakin itu dia muhdisan, berhadas. Nah, itu baru dapat apa? Dapat pahala wudunya. Artinya sah qat'an secara pasti. Jadi yakin nih dia apa? Yakin dia tadi berhadas, udah batal. Cuman dia ragu udah wudu apa belum ya? Gitu. Terus dia bangun keyakinan muhdisan, wah saya masih berhadas. Kemudian dia wudu, yakin apanya? Yakin batalnya tadi, masih batal, masih berhadas. Dia wudu, nah itu wudunya sah, ya. Jadi awalnya dia yakin berhadas, terus ragunya apa? Udah bersuci apa belum nih, ya. Kelamaan, ya udah lama nih. Saya udah wudu apa belum ya? Kayaknya belum nih. Berarti saya masih berhadas nih. Nah, walaupun dia tadi wudu tuh, ya kan ragu wudunya. Nah, dia wudu lagi karena yakin masih berhadas, itu wudunya sah. Li'annal asla baqaul hadasi fala yadurru taradduhu ma'hu. Karena aslinya adalah masih adanya hadas. Fala yadurru taradduduhu, maka tidak apa-apa keraguannya bersamanya. Faqawa janibal niyati bi aslil hadasi, maka yang menguatkan sisi niat itu dengan asli hadas, dasarnya hadas. Bi khilafi suratil ula, berbeda dengan gambaran yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu tentang niat. Mungkin ada yang belum jelas, Bang. Jelas semua ya, niat wudu ya. Saya kira udah hafal semua. Dan itu niat yang diberikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu paling bagus. Jadi niat wudu yang kita pelajari baik di sekolahan ataupun di majelis itu yang paling bagus. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala, itu paling bagus. Kenapa? Itu sudah menyimpulkan dari keterangan tadi. Kalau misalnya begini doang takutnya ragu, takutnya nggak sah. Kalau niat wudu doang takutnya nggak sah, kan? Nah, untuk menghilangkan keraguan maka para ulama ya memberikan solusi seperti itu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, lengkap. Nah, itu udah kayak nggak ragu dah. Niat wudunya sah. Ya. Kalau nggak hafal bagaimana? Gampang, bahasa Indonesia. Ya. Jangan dipaksain. Jangan gara-gara ngapalin niat wudu pakai bahasa Arab nggak jadi wudunya. Ya. Bahasa Indonesia boleh? Lah boleh, namanya niat. Ya. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Waktu kita ngucapin itu talafuz supaya apa? Supaya hadir. Jadi begitu kita basuh wajah itu udah hadir, makanya diucapin dulu biar kenceng, ya, biar hadir. Sama sholat, usolli fardhul maghribi. Nah, itu kan belum niat, baru talafuz doang. Kapan tuh niatnya? Allah, hatinya ngomong, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala.
wah panjang amat gitu ya. Nah tadi pakainya saya niat wudu karena Allah Ta'ala, beres lah ya. Jadi jangan ribet sama niat, susah niat ya. Kalau nggak niat berarti nggak apa, nggak sah wudunya ya, jangan ditinggalkan. Nah, far'un, satu cabang. Laukana yatawaddau, jikalau ada orang yang berwudu, jikalau ada orang yang wudu, fanasiya lum'atan fil marratil ula, maka ia lupa sebagian anggota ya, fil marratil ula, pada kali yang pertama, fangusilat fil ghuslati saniyati, maka dibasuh pada basuhan yang kedua, awis salisati, atau basuhan yang ketiga, ajza'ahu, dibolehkan atau sah ya wudunya, ala sahihi, atas pendapat yang sahih. Bi khilafi ma idan ghasalat al-lum'ata fi tajdidil wudu'i, berbeda apabila ia membasuh yang anggota tadi dalam memperbarui wudu, fa innahu la yujzi'uhu ala sahih, maka tidak boleh ya, atas pendapat yang sahih. Wal farqu, bedanya, anna niyata tajdidi lam tashtamil ala niyati fardin, bahwasanya niat memperbaharui wudu itu tidak meliputi atas niat fardu, bi khilafil ghuslati saniyati wasalisati, berbeda dengan basuhan yang kedua dan ketiga. Fa inna niyata fardil wudu'i syamilat as-salasa, maka sesungguhnya niat fardu wudu itu meliputi yang basuhan yang ketiga. Artinya gini, kita kan biasanya pakai sunnah ya, basuhannya berapa kali? 3 kali kan. Nah terus kayaknya baru 2 nih ya, atau basuhan pertamanya kelupaan, kedua ketiga ingatnya kedua ketiga, nah tadi pertama belum, nah, atau kelebihan dan sebagainya. Nah, kalau memang itu menerusin, kalau bahasa kitanya nerusin, sah ya. Tapi kalau kita ngulang lagi, niat wudu lagi, nah itu basuhannya nggak sah. Jadi gini, ini kita basuh tangan, terus kayaknya baru, padahal udah 3 atau ya udah 3, kayaknya baru 2 nih, kurang 1, disempurnain lagi sama kita. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita niatin wudu lagi, nah itu malah nggak sah. Berarti apa? Kayak ngulang wudu ya. Kalau nerusin boleh, karena kalau nerusin itu niat fardunya tadi udah meliputi dari pertama terus ya. Nah, pada dasarnya basuhan itu 1 kali sudah sah gitu. Kalau pengen sempurna, ambil sunnahnya 3 kali, takutnya belum rata. Fama lam yutammimil ula la tahsulu tsaniyah, maka apa-apa yang belum sempurna dari pertama tidak menghasilkan yang kedua dan yang wasalisa dan yang ketiga. Wal khata'u fil i'tiqadi la yadurru, sedangkan kesalahan dalam keyakinan tidak apa-apa. Ini basuhan kedua apa ketiga pokoknya ya. Nah kalau misalnya udah 3 terus ragu, lebih hitung 3. Nah gitu ya. Ini padahal udah 3, kayaknya masih 2 aja nih, lebih jadi 4. Nah itu yakini 3, jangan 4 kali. Kenapa? Kalau udah 4 kali makruh, kalau yakin itu 4 jadi makruh. Tabzir, buang-buang air. Jadi walaupun kita lebih ya, yakini itu 3 gitu. Jadi nggak apa-apa
apa kesalahan dalam keyakinan tadi 2 apa 3 itu nggak apa-apa. Ala tara annal musalliya law taraka sajdatan minal ula nasiyan wa sajada fi raq'ati tsaniyati tammatil ula. Tidakkah kamu melihat bahwasanya seorang yang sholat jikalau meninggalkan satu sujud minal ula dari sujud yang pertama nasiyan karena lupa wa sajada fi raq'ati tsaniyati dan ia sujud pada rakaat yang kedua tammatil ula sempurnalah yang pertama. Wa ini taqada khilafa dzalika sekalipun dia meyakini berbeda dengan yang demikian itu. Wallahu a'lam. Jadi sama dalam salat ya, kadang juga ada keraguan. Misalnya salat maghrib jarang ya, jarang lupa. Biasanya zuhur sama asar. Kalau sholatnya sendiri, kalau sholat jamaah jarang lupa. Itu biasanya apa? Ada yang udah 4, ada yang udah 4. Terakhir mestinya itu sujud apa? Rakaat terakhir. Tapi ada apa? Keraguan. Nah ini 3 apa 4 ya? Nah itu pilih aja yang kurang. Walaupun sebenarnya terakhir, anggap aja itu ketiga ya, yakin nih itu yang ketiga. Nah, itu karena lupa tadi. Habis sudah itu niat. Iya kali ada yang ini niat. Gak ada, udah hafal kayaknya niat Maya. Ya. Ambil wudhunya di kamar mandi. Sedangkan di kamar mandi kita masuk kamar mandi kan ada alatnya itu kalau mandi yang siwak guys. Ya. Nah kalau untuk niatnya di luar sebelum kita masuk kamar mandi bisa. Kalau niat wudhu kan tadi di mana? Niat wudhu di mana? Di mana niat wudhunya sebelum masuk kamar mandi? Enggak boleh. Enggak, niat itu tempatnya di mana? Di kamar mandi kan? Enggak, niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Iya. Enggak diucapin. Ngucap itu talafuz namanya, supaya hadir dalam hati. Jadi tetap niat itu dalam hati gitu. Dan kalau misalnya di kamar mandi yang ada WC-nya ya, itu bacaannya jangan dibaca kencang. Ya makanya kan ada makruhnya, sebetulnya ada makruhnya. Bukan nggak boleh sih, makruh. Sebab apa? Takutnya ada najis gitu kan. Kalau yang ada WC-nya, terutama yang ada WC-nya. Yang nggak ada WC-nya juga kadang kan buat pipis ya. Ya, takutnya ada bekas najisnya nyiprat. Makanya bagusnya memang ada tempat khusus ya. Kalau di kamar mandi biasanya ada kolamnya ya. Nah, kolamnya bikinin tempat cat. Jadi nyipratnya nggak kenceng, kalau keran kan kenceng. Tempat cat yang 5 kilo dibolongin. Nah, itu khusus buat wudu dah. Itu pertama hemat, pas itu. Terus nyipratnya nggak kayak keran, kan bos. Nah, nyiprat jatuhnya itu kenceng. Nah, itu enggak. Jadi niatnya di hati Pak, ya, jangan dibaca di apa kencang. Walaupun di kamar mandi nggak boleh. Kan ada lillahi ta'ala, nah itu nggak boleh. Ya. Dan baca doa masuk kamar mandi juga di luar ya, jangan udah di dalam. Ntar udah di dalam lagi. Justru sebelum masuk supaya jinnya minggir. Ya. Kalau di dalam mah ya bercampur jadinya. Ya. Jadi semua doa itu dibaca sebelum. Nah, keluarnya baru di luar.
Jangan di dalam juga, keluar juga. Ya, udah keluar baru dibaca. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Atau kepanjangan gufronak, udah beres. Ya, keluar kamar mandi, kalau tadi kepanjang tuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, kalau pengen singkat gufronak, udah. Itu keluar kamar mandi di luar ya. Ada lagi? Udah. Kalau enggak kita lanjut nih. Wa ghuslul wajhi. Nah, udah tadi yang pertama niat, yang sekarang yang kedua masuk pada wa ghuslul wajhi. Membasuh muka. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ghuslu, ada guslu. Nah, beda harokat, beda arti. Ini bahasa Arab, makanya kalau kita belajar baca Quran salah, artinya jauh beda. Kalau ghuslu basuhan, ya. Kalau guslu mandi. Ya, padahal sama-sama hurufnya sama itu, ya. Kayak di Quran misalnya, baca qul huwallahu ahad sama qul huwallahu ahad, artinya jauh beda. Kalau qul pakai qaf, qul katakanlah. Tapi kalau pakai kaf, qul makanlah. Jauh kan? Nah, itu makanya perlu dijaga tuh makhraj huruf. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Tapi kalau kita bilang qul huwallahu ahad, apa jadinya? Ya. Sama hamzah sama ain, kadang disamain juga. Azabun alim, sami'un alim, kan beda. Kalau pas sami'un alim, Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, pakai ain. Kalau azabun alim pakai hamzah. Apa alim? Pedih. Azab atau siksa yang pedih. Nah, ini bahaya kalau wallahu sami'un alim, maha mendengar lagi maha pedih jadinya. Nah, ya. Ya, silakan kalau memang yang berumur ya, mungkin agak-agak sulit makhrajnya. Tapi diusahakan. Kalau masih muda harus ya, harus pas. Wa ghuslul wajhi, membasuh muka. Al fardu tsani, fardu yang kedua daripada wudu itu ghuslul wajhi, membasuh muka. Wa huwa awalul arkani zahirati, ya, dan itu adalah awal rukun-rukun yang nampak, yang zahir. Kalau tadi niat di mana? Di hati ya. Nah, ini yang zahir kelihatan, kelihatan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fagsilu wujuhakum", maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa yajibu isti'abuhu bil ghusli, dan wajib meratakannya dengan basuhan. Nah, ini juga kalau sekilas mah gampang. Basuh muka lain sama cuci muka. Ya. Ini membasuh muka, bahasa wudu nih. Wa hadduhu, dan batasnya min mubtada'in tastatihul jabhata ila muntahadz zaqani tulan. Batasnya itu dari mulai lebarnya jidat. Nah, jidat apa dahi? Nah, yang ngerti jidat, jidat. Yang ngerti dahi, dahi itu bahasa kerennya dahi. Bahasa kampungnya batuk. Ya, batuk. Nah, ini batuk. Ini batuknya keras. Iyalah, batuk keras. Bukan bersin ya, ini batuk, jidat. Mulai lebarnya jidat ya, dahi
ila muntaha dzaqani, sampai akhir nih janggut sampai sini nih, bukan bawahnya ya, nih sininya nih. Tulan panjangnya, jadi panjangnya nih, sampai sini, dari jidat sampai janggut. Wa minal udhuni ilal udhuni ardon, dari kuping ke kuping lebarnya. Nih batasnya muka nih. Jadi ini harus kena, ya. Jadi dari jidat ini tempat tumbuh rambut. Nih, tempat tumbuh rambut terus, nah ke sini nih lebarnya. Apa batas kuping, ya. Bukan ke sini, yang depannya, bukan ke dalamnya, bukan. Ini lain lagi udah. Itu lebarnya begitu, dari kuping ke kuping. Wa maudhi'ut tahdzifi laisa minal wajhi, dan tempat tumbuhnya jambang ya. Jambang ini kan ya. Jambang laisa minal wajhi, itu bukan termasuk muka. Wasidghani laisa minal wajhi, dan rambut antara mata dan kuping, ya, laisa minal wajhi, itu keduanya bukan termasuk muka, alal asahi, atas pendapat yang sahih, fi syarhi raudhati, pada syarah kitab ar-raudhah. Wa raja'a fil muharrari annahuma minal wajhi, dan kembali pada kitab muharrar bahwasanya rambut antara mata dan telinga itu termasuk muka. Ini dalam kitab muharrar, ya. Nah, itu kira-kira itu aja. Nah, ini juga kita mau buru-buru juga. Kita lanjut insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.